Sa'i ini saudara rukun haji. Orang haji tidak sa'i tidak sah. Cuman ada aturannya sa'i. Dari mana kita tahu sa'i ini rukun? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutninya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'au fa inna Allah ta'ala kataba alaikumus sa'iyah. Bersa'ilah kamu sebab Allah wajibin sa'i kepadamu. Kita disuruh sa'i dalam agama. Sa'i. Maka saudara sekalian, sa'i ini rukun haji, ya termasuk juga rukun umrah nanti. Ada syarat-syaratnya supaya sa'i kita sah. Ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi supaya sa'i kita sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa arkanuhu sittatun, maka adapun rukun-rukun haji yaitu ada 6. An-niyatu, 1 niat, wal wuqufu bi Arafata, keduanya wukuf di Arafah, wa tawafu, ketiganya tawaf, wa sa'yu, kelimanya sa'i, wal halqu awit tafsiru, keempatnya sa'i, wal halqu awit tafsiru, dan kelimanya cukur atau gunting, wa tartibu, dan keenamnya adalah tertib. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas pertemuan yang lalu tentang tawaf, bahwa tawaf ada 3 macam dalam Islam. Ada tawaf rukun, yaitu tawaf ifadah. Ada tawaf wajib, yaitu tawaf wada, dan ada tawaf sunnah semacam tawaf kudum atau tawaf selama kita ada di Mekah. Banyak yang tawaf sunnah. Lalu kita menerangkan tentang syarat-syarat tawaf dan sunnah-sunnah tawaf. Malam hari ini kita membahas tentang sa'i. Tentu kita bahas syarat-syarat sa'i dan sunnah-sunnah sa'i. Sa'i diambil dari kata yang berarti berjalan lari-lari kecil. Bila masyu maknanya jalan santai, maka sa'yi artinya berjalan cepat. Bahasa kita orang lari jatuhnya. Sa'i ini saudara rukun haji. Orang haji tidak sa'i tidak sah. Cuman ada aturannya sa'i.
Dari mana kita tahu sa'i ini rukun? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya, juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutninya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'au fa inna Allah ta'ala kataba alaikumus sa'iyah. Bersailah kamu sebab Allah wajibin sa'i kepadamu. Kita disuruh sa'i dalam agama. Sa'i. Maka saudara sekalian, sa'i ini rukun haji, ya termasuk juga rukun umroh nanti. Ada syarat-syaratnya supaya sa'i kita sah. Ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi supaya sa'i kita sah. Yang pertama, sa'i itu adanya sesudah tawaf yang sah. Sa'inya kudu sesudah tawaf. Bisa saja dalam haji, sa'i haji itu adanya sesudah tawaf kudum kalau haji ifrad. Bisa saja sa'i itu sesudah tawaf ifadah. Yang penting syaratnya sesudah tawaf. Tidak ada sa'i bila tidak tawaf. Dalam haji bisa saja sesudah tawaf kudum bagi orang yang hajinya ifrad, bisa saja sesudah tawaf ifadah. Begitu, terserah sa'inya. Cuman yang lebih tinggi dalam haji ifrad sesudah tawaf kudum. Jadi nanti habis tawaf ifadah kelar dah hajinya nantinya itu prakteknya. Kalau di umroh nanti sesudah tawaf umroh. Kalau yang sunat enggak ada sa'i sunat. Kayak kita tawaf sunat keliling-keliling Ka'bah itu enggak ada sa'i. Sa'i itu adanya sesudah tawaf rukun ataupun sesudah tawaf kudum. Di luar ini tidak ada ajaran namanya sa'i. Tidak boleh sa'i sesudah tawaf sunat selain tawaf kudum. Enggak ada. Sa'i sunat enggak ada. Habis tawaf, tawaf aja. Itu satu. Dua, supaya sa'i kita sah, kudu kita memulainya daripada Bukit Sofa. Bukit Sofa. Begitu. Dan kudu yang keduanya Bukit Marwah. Jadi dulu nih gunung sebetulnya, tapi sekarang juga berasa kalau orang tuh perhatikan ini naik. Ini nih dari Matof itu tempat tawaf tuh jalannya kalau orang tahu naik. Itu dulunya gunung. Di sini gunung, di sini gunung. Gunung kecil. Namanya ini Sofa, di sini gunung namanya Marwah. Tadinya begini nih, dari Sofa ke Marwah tuh. Begitu tuh jalannya. Begitu dulunya. Diratain jadi rata. Begitu. Sofa 1, Marwah 2. Sofa lagi dari Marwah ke Sofa 3, dari Sofa ke Marwah 4.
Jadi awal dari Safa ditutup di Marwa sampai 7 kali. 7 kalinya dari Safa ke Marwa 1, dari Marwa ke Safa 1 lagi, jadi 2 gitu hitungannya. Jadi Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, begitu. Marwah Safa sampailah ke Marwah. Ini saudara, kalau mau jujur, sa'i ini ada menarik, dan ini harus diterangkan supaya kita bisa menikmati sa'i. Kurang lebih jarak itu adalah 400 ya, 400 meter, hampir setengah kilo jarak dari Safa ke Marwah, setengah kilo. Jadi kurang lebih ya dikali 7 ya 3,5 kilo lah, kurang lebih begitu dari Safa ke Marwah. Nih kalau mau kita pengen nikmat sa'inya, kita harus memahami dan memikirkan sejarah awalnya, yang ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah ketika dapat perintah supaya istrinya Hajar dan anaknya bayi yang namanya Ismail itu tinggal di Mekah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Tuhan, saya tempatkan di antara anak keturunan saya ini di daerah yang bentuknya lembah, yang tidak tumbuh tanam-tanaman, wadin ghairi dzi zar'in. Bahasa Al-Quran menarik, di daerah yang kagak ada tanam-tanaman. Maknanya kalau tanaman gak ada menunjukkan air kagak ada. Kagak ada air. Istrinya Hajar kala itu ngomong sama lakinya Ibrahim alaihi salam, "Bang, Allahu amaraka bihada." Bang, ini saya ditaruh di tempat jin buang anak, masuk penjara itu. Ngomong gitu tuh. Saya ditaruh di sini nih. Saya mau tanya, mau-mauan lu aja biar lu ama bini tua lu Sarah, atau perintah Allah? Saya ditaruh di daerah kayak begini, gersang. Begitu. Kata Nabi Ibrahim menjawab, Allahu amaroni bihadza. Ini yang nyuruh Allah, bukan mau gue. Sama bininya. Siti Hajar menjawab, dan jawaban ini yang harus ditanemin di hati. Kata Siti Hajar, idzan lan yudayyi'ana. Kalau Allah yang nyuruh, Allah kagak bakalan nyusahin saya, enggak bakalan nelantarin saya dan anak saya, anak kita. Tuh, keyakinannya hebat Siti Hajar. Dah Nabi Ibrahim pulang ke Syam, ditinggal tuh Siti Hajar sama Nabi Ismail. Aus anaknya, dirinya juga aus. Ibu Mekah panasnya kayak apa, tapi masih kuat.
Tapi ketika anaknya kelojotan nangis, enggak tega, ibu mana aja, ibanya kuat. Maka ikhtiar, walaupun yakin Allah openin, ini namanya tauhid, ada syariat, ada hakikat. Dia jalanin syariat, anaknya nangis no di Ka'bah. Dia nyari air. Bagaimana cara nyari air? Ke gunung, kudu naik. Biar ada enggak di sebelah sono gunung orang dagang air. Begitu. Maka Siti Hajar naik dari Ka'bah tuh ke bukit namanya Sofa. Tuh, ini kan sejarah. Tengok kali aja ada orang dagang air lah, panas. Orang Jakarta tuh, orang Betawi benter apa penter? Hah? Penter. Oh baik. Panasnya kileng-kileng, panas banget. Sehingga ada kelihatan ada air, bahasa Arabnya sarab, bahasa Indonesianya fata morgana. Bayang-bayang air, saking panasnya. Dari Bukit Sofa itu kelihatan di Bukit Marwa ada bayang-bayang air. Kali ada air di sono. Begitu. Maka dia dari atas Bukit Sofa tuh lihatin Ka'bah. Sebab di bawah Ka'bah itu ada anaknya namanya Ismail. Tar ajaran ini saya sambungi dari sejarahnya dulu. Lihat Ka'bah, yakni lihat anaknya Ismail. Bagaimana tuh anaknya? Habis itu dia jalan. Turun dari Bukit Sofa tuh. Ada yang rata ya kira-kira 50 atau 70, ya berapa meter lah, enggak gede, ya 10 meter lah kira-kira. Itu rata, 10 meteran rata. Kan gunung batu-batuan, mau lari juga susah, kudu loncat-loncat, kan batu begitu. Cuman ada yang rata, pasir. Maka ketemu rata, larinya kenceng sebab rata. Habis itu pelan lagi, karena batu lagi, loncat sampai ketemu Gunung Marwa. Gunung Marwa. Dilihat lagi nggak ada air. Orang dagang air nggak ada, tapi di Sofa kayak ada bayang-bayang air. Turun lagi dari Marwah, ketemu lempengan yang rata, larinya kenceng. Begitu di Bukit Marwah ngelihat anaknya lagi di Ka'bah, Ismail. Ntar turun jalan, ketemu rata, lari kenceng, naik Bukit Sofa. Sampailah 7 kali ampe Marwah. Itulah keluar air dari kaki anaknya yang kita kenal dengan sebutan air Zam-Zam. Dari mana ini air? Namanya air karomah. Namanya air ini air karomah. Karomah siapa? Karomah perempuan suci namanya Hajar. Dari sebuah keyakinan yang dia bilang, idzan lan yudayyi'ana. Kalau Allah yang nyuruh, Allah enggak bakalan nyusahin kita. Begitu. Maka dari kaki Nabi Ismail itulah yang secara rumus di Darul Falah, kaki diadu sama batu, yang hancur apanya? Kaki diadu sama batu, yang hancur kakinya.
karena karomah dari perempuan mulia, keimanan bagus, kaki baik diadu sama batu, yang hancur batunya, keluar tuh sumur. Yang kagak berhenti air nyampe detik ini gara-gara apa? Keyakinan perempuan suci. Lari-lari, lari-lari itu bahasa Arabnya sa'i, namanya sa'i. Nah kita pasang, maka diawali dari Bukit Sofa, ditutup dengan Marwah. Ketujuhnya Marwah, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Marwah. Kenapa ada lampu hijau? Sekarang lampu hijau, dulu pal hijau, begitu. Lampu hijau itu apa? Dulu rata, dulu rata. Maka Siti Hajarnya larinya kenceng, maka dicirikan oleh ulama lempeng mana yang rata, sehingga Siti Hajar lari kenceng. Wong kita menyontoh doang, ngikutin doang, perjalanan sejarah. Maka di Bukit Sofa tuh kita lihat Ka'bah, emang juga Siti Hajarnya lihat Ka'bah. Kita di Marwah lihat Ka'bah, emang juga berhenti dulu sejenak, emang juga Siti Hajarnya lihat Ka'bah. Kala itu lihat anaknya namanya yang ada di Ka'bah. Maka sa'i supaya sah, syarat keduanya dimulai dari Bukit Sofa dan ditutup dengan Bukit Marwah. Gunung bahasa kita orangnya, tapi sekarang nggak ada gunungnya, nggak kelihatan. Diratain, udah rata nih gunung, nih karya orang Indonesianya ada nih, udah rata. Sofa Marwah nih masih satu jalur, jadi banyak tabrakan, dari sono jalan sini, dari sini jalan sono, tabrakan. Maka ada tokoh bangsa kita namanya Bung Hatta, bapak proklamator kita, usul sama Raja Arab, tolonglah jangan dibikin satu jalur, dua aja. Dari sini jalannya lain, dari Sofa Marwah, dari Marwah ke Sofa jalannya lain, biar enggak tabrakan. Ide itu diterima sama Raja Arab. Sampai detik ini dari Sofa ke Marwah jalur sebelah ono, dari Marwah ke Sofa jalur sebelah mari. Karya siapa itu? Pemisahan jalur, karya ulama Indonesia, Bung Hatta yang usul sampai sekarang. Yang ketiga, supaya sa'i kita sah, kudu kita menempuh jalan dari Sofa ke Marwah. Mohon maaf supaya sempurna, ini ada tiang sama tiang tuh, ini Sofa gitu sebelah mari, ini Marwah. Tolong kalau kita sa'i lewatin tiang, jangan nggak lewatin tiang gitu. Bisa aja di lantai 2 itu ada lantai dasar, itu lewatin tiangnya gede tuh, lewatin muter rada tinggi, pegel di kaki, iya nggak apa-apa, emang begitu. Lari kita nanti kenceng, kita lari nanti itu namanya bab sunnah. Jadi sunat kita di Bukit Sofa lihat Ka'bah, naik sampai atas bukit biar Ka'bah kelihatan. Sekarang ketutup-tutup tuh sama pintu-pintu, dulu kelihatan. Dari Marwah juga kelihatan Ka'bah tuh. Lihat
itu kita sunat ngelihatnya. Tapi syarat ketiga, kudu kita bisa menempuh perjalanan dari Safa menuju Marwah semuanya kudu benar-benar 7 semuanya kudu ditempuh, namanya disebut mas'a, tempat sa'i. Yang keempat, kudu 7 kali dengan yakin. Kalau ragu udah 7 apa belum, ambil belum, 7 apa 6, ambil 6. Begitu, 7 apa 5, ambil 5. Begitu ambil yang yakin. Muter dari Safa ke Marwah, Marwah Safa. Kedua, kita sunat nih kan yang wajib. Syarat sa'i kudu sesudah tawaf. Yang kedua, dimulai dari Safa, keduanya dari Marwah, begitu seterusnya sampai akhirnya di Marwah. Ketiga, kudu melewati semua jalur-jalur itu. Yang keempat, kudu 7 kali dengan yakin. Ini aturan pokok sa'i. Kudu punya wudu, enggak ada dari 4. Jadi kalau saudara batal wudu dalam sa'i, enggak apa-apa. Lain dengan tawaf. Kentut biarin, enggak apa-apa, sa'i aja. Daripada wudu jauh lagi ke toiletnya, udah muter aja, enggak apa-apa. Begitu. Nah, sunatnya punya wudu. Sa'i itu diantara sunatnya punya wudu. Enggak punya wudu, enggak apa-apa. Sa'i punya wudu. 2, naik ke Bukit Safa. 3, naik ke Bukit Marwahnya, naik. Ada batu-batunya tuh kita injak. Keempat, lihat Ka'bah di Bukit Safa. Kelima, lihat Ka'bah di Bukit Marwah. Keenam, di pal ijo. Sekarang ada pal namanya ijo. Cirinya, di ciri ijo itu kita kudu lari sekencang-kencangnya. Yang kencang lari, yang kencang larinya, kudu kencang banget kita lari. Sekencang-kencangnya kita lari itu kudu kencang betul kita lari. Tapi kalau sendiri, kalau bawa bini jangan. Bininya hilang di Arab, nyarinya susah. Begitu. Ada jalan aja, ndak usah kenceng. Biasanya baca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma lam na'lam innaka antal a'azzul akram. Lari yang kencang. Maka sa'i pakai kain ihramnya sunat ittiba. Ittiba itu pundak kanannya dibuka karena kita mau lari. Mumpung bawa sorban. Nah, namanya pundak kanannya dibuka. Larinya gampang. Kalau ditutup larinya susah. Ini biar keteknya terbuka maksudnya. Buat lari. Kalau bisa lari sekencang-kencangnya itu cakep. Karena Siti Hajarnya lari sekencang-kencangnya. Itu begitu. Kalau saudara gagah, lari yang kencang. Itu begitu. Sunat. Begitu. Pakai pakaian yang suci, ya sunat. Sunat doang, pakaiannya kotor nggak apa-apa juga. Nggak syarat kecuali pada
tawaf saja yang kemarin sudah kita bedah. Begitu. Kalau kita orang lari yang kencang sekencang-kencangnya. Begitu. Kemudian doa. Doa apa? Doa macam-macam ini doa sa'i ini. Tiap putarannya beda-beda. Diawali dengan inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Subhanak ma syakarnak. Allahu akbar dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanak ma syakarnaka haqqa syukrik, subhanak ma hamidnaka haqqa hamdik, subhanak ma abadnaka haqqa hamdik, dan seterusnya. Tapi supaya saudara rezekinya banyak, yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami, banyakin baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan di antara manfaat nyata kalau baca hasbunallah wa ni'mal wakil saat sa'i, hilang capeknya, enggak capek. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, yang banyak. Baca itu kalau sa'i yang banyak. Tapi kalau rame-rame mah ndak usah, rame-rame sian dia tuntunannya ndak bisa. Kalau sendiri kan enak. Atau rombongannya yang sehati, ajarin kita baca ini aja. Karena di antara tempat yang mustajab adalah mas'a, tempat sa'i, tempat yang mustajab Bukit Sofa, tempat yang mustajab Bukit Marwah, mustajab. Kita doa sama Allah minta apa aja. Secara jujur kagak ada bacaan-bacaan yang wajib, yang disuruh oleh agama secara wajib dibaca pada waktu sa'i. Orang haji itu enggak repot, diem aja jadi. Cuman pulang dipanggil haji diem, wong diem diem aja, enggak baca apa-apa, enggak apa-apa. Umroh tuh enggak ada bacaan wajib, barang atu enggak ada, sunat semuanya, sunat aja. Tapi ada beberapa doa maksur namanya, kemarin udah diajarin doa-doa lempeng Baitullah, Hajar Aswad, Baitullah, dan seterusnya kemarin. Maka dalam sa'i ini kita baca doa yang masyhur, baca begitu, udah dikenal tuh ulama, ditulislah dalam buku-buku itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, alhamdulillah alladzi hadana, alhamdulillah ala ma aulana, la ilaha illallah wa la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hadzabal ahwal wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazabal ahzab wa hazamal ahzab wahdah, la ilaha illallah la na'budu illa iya mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun, dan masih banyak doa-doa sa'i. Tapi yang paling pokok ketika sa'i adalah kita baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakin itu. Pengalaman kami dengan teman-teman, bila kita sa'i baca itu, Allah kasih tak lama lagi pulang dari Mekahnya itu
diganti duit ongkos-ongkos biayanya sama Allah. Sababiahnya dagangnya lancar, sababiahnya proyeknya goal, sababiahnya macam-macam. Itu pengalaman yang ada. Kalau nggak bisa juga udah Rabbana atina aja, doa sapu jaga, jadi juga dalam sa'i. Singkatnya, kalau kita mempelajari perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh Siti Hajar alaihissalam, kita akan nikmat dari perjalanan sa'i. Kata kita nanti enggak seberapa. Dulu wadon aja lari kenceng di sini namanya Hajar. Zaman dulu masih batu-batu, kita muda ubin rata. Enggak seberapa. Jadi enggak ngeluh. Kalau ingat sejarah, kenapa lari? Emang juga dulu lari. Orang haji mengikuti apa yang sejarahnya. Hanya ta'abudi, kepatuhan. Bila kita tanemin keyakinan seperti apa yakinnya Siti Hajar, nanti kita dikasih rezeki kayak Siti Hajar, rezeki yang tiada habis dalam hidupnya. Asal kita yakin. Maka doanya baca aja hasbunallah. Kan Siti Hajar idan lan yudayyi'ana, ilokan Allah kagak openin. Begitu. Kalau Allah udah nyuruh, pasti Allah perhatikan kita. Dan ini bila kita pelajari sa'i ini, saudara, amat sangat luar biasa. Perjalanan langkah demi langkah itu punya nilai luar biasa. Jadi yang tadinya letih, capek, kaki rasanya pada kenceng, hilang. Gara-gara dulu masih sengsara Siti Hajar, kita muda enak. Goa Hiro kita naik, udah ada tangganya, udah enak. Goa Sur mau naik, ada tangganya, udah enak. Orang dulu mau dari Madinah ke Mekah jalan kaki, kita mau naik mobil, udah enak. Maka keluhan itu akan hilang bila dibandingkan dengan yang lebih sengsara dari kita. Itu nikmatnya daripada sa'i. Inilah diantara ajaran-ajaran agama terkait rukun, namanya disebut sa'i, yang mana di sela-sela rukun ini ada syarat-syarat sah sa'i dan juga ada sunnah-sunnah sa'i. Men boleh, dulu sih boleh, karena zaman dulu orang di tempat sa'i ini bukan bagian masjid, dulunya di luar Masjidil Haram sa'i. Ketika perluasan seperti sekarang, maka tempat sa'i ini adalah masuk bagian masjid, sehingga perempuan men yang tadinya boleh, ya enggak bolehnya bukan karena sa'inya, karena masuk masjidnya. Begitu, masuk masjidnya itu yang bakal menjadi dilarang. Tadinya suci itu cuman sunat saja, begitu. Tapi sekarang dengan perluasan yang ada, maka perempuan men hubungannya yang tadinya sa'i boleh menjadi nggak boleh, bukan karena mennya, karena masuk masjidnya ini, bukan karena sa'inya. Begitu. Itu begitu. Tapi adalah solusi, barangkali kebetulan kita punya bini men, bagaimana ini madhabnya harus pindah, nggak bisa madhab Syafi'i, madhab Hanafi nggak mesti tawaf dalam keadaan suci. Men nggak apa-apa, yang penting tutup rapat. Ketika terjadi darurat,
kita bertahan dengan madhab Syafi'i, umrah cuman seminggu, 4 hari timbang di Mekah, baru datang maka banyak solusi. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tulis dalam tesis tersendiri bagaimana tawaf ifadah dalam keadaan bagi orang yang berhaji ketika kesulitan menggunakan madhab Syafi'i, maka masih ada solusi. Itu orang ditutup aja pakai softtek rapat, yang penting jangan sholat sudah tawaf, ya haram lah, tetap itu dilarang juga sama mereka pada banyak. Kami sudah tuliskan dalam sebuah buku tentang bagaimana tawaf ifadahnya perempuan yang menstruasi. Bila waktunya sudah sempit, nunggunya susah seperti orang umroh, menjadi kesulitan, maka banyak cara. Yang penting jangan sungkan untuk kita bertanya. Singkatnya, sa'i itu lari-lari, haji ini adalah napak tilas yang kita kadang kurang faham maknanya, tapi itulah perintah Allah. Mana diantaranya Hajar Aswad batu diciumin, tapi juga lontar jamroh, tubuh itu batu juga dilemparin. Jadi hina dan mulia, Allah punya aturan. Kata Allah lemparin batu, lemparin. Kata Allah batu ciumin, kita ciumin. Disinilah pasrah total seorang muslim dengan haji atau dengan umroh, sehingga bernilai dan berdampak besar pasca pulang dari hajinya, pasca pulang dari umrohnya, bila rangkaian rukun-rukun ini dipenuhi dengan benar, baik pada rukun-rukun haji maupun juga pada rukun-rukun umroh, termasuk syarat-syarat dalam setiap rukun-rukun yang ada, termasuk yang kita bedah malam hari ini, rukun-rukun, yakni rukun keempat sa'i, dan di sela-sela rukun ini ada syaratnya 4 dan ada sunnahnya yang begitu banyak, begitu banyak. Dan kita berupaya sekuat tenaga, bila kita sa'i, kita kerjakan ini sunnah-sunnah, supaya kita ibadahnya maksimal, mengikuti tuntunan dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dah nggak mau banyak-banyak ngaji malam hari ini, tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, semua silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Iya. Bagaimana baiknya kalau kita sebagai umat Nabi Rasulullah, kita tidak terlalu memiliki urgensi untuk melaksanakan puasa sunnah, tapi kalau karena tidak ada dalam syariat seperti Rasulullah, kita bukan mana. Baik. Sumber hukum Islam ada 12. Itu sumber hukum dalam Islam. Yang muttafaq alaih 4. Ini sumber hukum Islam. Yang pertama dari Quran. Carilah apa saja dalam Al-Quran. Sebab hukum apa saja ada dalam Al-Quran, baik tersurat maupun tersirat. Sebab semuanya ada. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan di dalam Al-Quran apa saja. Semuanya ada. Cuma ada yang tersirat, ada yang tersurat. Bila dalam Al-Quran nggak ketemu karena tersirat,
maka carilah yang disuruh oleh Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Cari di hadis. Dan hukum, hadis untuk hukum ada dua. Pertama, hadis itu kualitasnya sahih, yaitu harus memenuhi 5 kriteria: ittisal fis sanad, adamus syudud, adamul illah, adalah, dan dhabtut tam. Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun fi naqlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kedua, hadisnya harus hasan. Begitu. Ini hadis untuk dalil. Kudu kualitasnya sahih, minimal hasan. Tapi tidak semua hadis sahih jadi dasar hukum, bisa saja kena mansukh. Maka kita harus ngaji tentang amandemen hadis, semacam karya Imam Al-Hazimi Al-I'tibar fin nasikh wal mansukh minal khabar, dan masih banyak lagi. Ketiga, kalau di hadis sumber hukum Islam namanya ijma', kesepakatan ahli ilmu pada satu masalah dengan sama pendapatnya. Keempat, namanya qiyas, yakni menyamakan sesuatu yang tidak tekstual hukumnya dengan sesuatu yang tekstual hukumnya karena ada kesamaan makna. Disebutnya raddul far'i ilal asli li jami'in fil makna, begitu dalam waraqatnya. 4 ini Quran, hadis, ijma', qiyas, namanya disebut sumber hukum dalam Islam yang disepakati seluruh madhab. Di luar ini masih ada 8 lagi. Salah satunya adalah istishab, ini madhab Syafi'i ada lagi namanya saddan lidara'i, ini madhab Hambali yang ngambil. Ada juga masalihul mursalah, ini madhab Malik. Ada juga syar'u man qablana, nah, ini materi ajaran umat dulu. Apakah ajaran umat dulu itu merupakan ajaran pada kita? Maka jawabannya dilihat. Bila ada ditetapkan di dalam Al-Quran, ada ditetapkan di dalam hadis, maka biar kata syariat umat dulu itu menjadi syar'un lana, menjadi ajaran buat kita. Toh haji juga ajaran Nabi Ibrahim, nggak usah kita haji. Nabi Ibrahim, korban juga Nabi Ibrahim. Ngapain korban? Nggak usah begitu korban. Sunat Nabi Ibrahim, ngapa sunat? Jangan sunat. Bukan